muwakkal bi alamil aswat, sedangkan pendengaran ini dia ditugaskan pada objek-objek yang aswat, audio-audio, suara-suara, fon-fon. Wa hakadha al-jami', demikian juga seluruh indera yang lainnya. Setelah kemudian masing-masing ini dapat informasi, yarfa'una hadil akhbar, maka berita-berita atau informasi-informasi itu disampaikan ila sahibul baridi, kepada sahibul barid atau kepada departemen informasi tadi. Oke, jadi kalau dalam struktur istilahnya diwanul barid, istilah apa sejarahnya, diwanul barid itu ya departemen yang khusus menangani informasi. Oke, departemen ini memiliki apa tadi? Jawasis, ya, intelijen, memiliki reporter untuk meneliti dia, meneliti ke lapangan. Jadi di lapangan gubernur ini kinerjanya kayak apa, di bawah gubernur, wakil gubernurnya seperti apa kinerjanya, sampai ke bawah. Mereka ini ada jawasisnya, ada intelijennya. Setiap hari dia akan membawa informasi, dibawa ke kepala departemen. Oh, hari ini ada informasi penyalahgunaan apa, misalnya, itu disampaikan. Jadi beritanya tidak masih belum ini ya. Kalau di sini Sofyan masih jujur apa adanya, masih apa adanya, tidak terfilter. Seperti tidak terfilternya mata ini, ya pokoknya apa aja bisa dilihat. Nah, kemudian di situ kan melibatkan ada interpreter, ada penerjemah. Di departemen itu juga ada al-amila, penulis beritanya itu, redaksinya, ya. Jadi ini seakan-akan dalam suatu departemen. Setelah semua informasi tersaji kepada sahibul barid, kepala departemen, maka apa yang akan dilakukan oleh kepala departemen? Wa sahibul baridi, maka kepala departemen itu yuskitu akan membuang informasi atau berita yarahu, yang dia lihat atau yang dia anggap haswan, tidak penting. Wa yarfa'u al-baqi, ya. Setelah diklasifikasi yang sampah-sampah dibuang, yarfa'u al-baqi, sisanya ya, maka dia bawa informasi itu Sofyan yang bersih, yang jernih, yang layak, ila hadratil maliki, untuk dibawa kepada raja. Pun sudah informasi dibawalah oleh kepala departemen kepada sang raja. Lalu apa yang dilakukan raja? Fayumayyizuhu, lalu raja itu mengklasifikasikan, memilah-milah informasi itu. Wa ya'rifu manafi'ahu, dia belajar mengenali apakah informasi yang dibawa oleh sahibul barid itu ada nilai manfaatnya, di mana sisi manfaatnya, wa madarahu, apa sisi madaratnya, diklasifikasi oleh dia. Wa yusallimu, setelah selesai diklasifikasi, wa yusallimu, lalu si raja tadi itu menyerahkannya atau diletakkan ila khazini, di gudang penyimpanannya. Jadi gudang penyimpanan yang dimiliki oleh raja, bukan yang dimiliki oleh siapa? Sahibul barid. Ya. Ila waqtil hajati ilaihi, ila waqtil hajati ilaihi, hingga saat dibutuhkan oleh si raja tadi. Fahina idin, maka ketika raja itu membutuhkan informasi tadi itu, yataqaddamu bi ikhrajihi, dia bisa mengambil informasi tadi itu untuk kemudian diterbitkan, dikeluarkan. Oke. Jadi gambarnya tadi, raja itu sebelum zaman dulu
sebelum menetapkan satu kebijakan misalnya terkait penyantunan baitul mal kepada fuqara masakin, maka dia butuh data-data itu, data orang fakir berapa, orang miskin berapa, dalam satu kota itu berapa jumlahnya. Nanti melihat, nah sudah informasi dapat, diletakkan dulu, tidak langsung dijadikan kebijakan. Tapi kebijakan itu muncul, dia kelola lewat apa? Lewat informasi tadi itu. Dia tidak melakukan kebijakan apapun kecuali melalui informasi yang dikirim oleh Sohibul Barid. Berarti gambarnya ngeten. Kulo panjenengan ya, kita ini ketika mata menangkap sesuatu, ketika telinga menangkap sesuatu, semua anggota itu, dia itu sejatinya memotret kan kemarin itu, ya dipotret. Setelah dipotret kemudian disimpan. Ya. Ingat, yang memotret informasi itu saubanya seperti wartawan dia. Taubanya seperti jawasis. Yang namanya wartawan, yang namanya reporter atau jawasis intelijen itu tidak punya kuasa dia untuk kemudian menetapkan seenaknya sendiri melakukan sebuah tindakan. Wong dia hanya mencari informasi. Nanti yang menetapkan satu kebijakan itu atasannya atau bahkan di atasannya lagi, dan dia hanya sebagai apa, mata-mata. Dan apa yang dibawa itu adalah informasi awal untuk menetapkan bahwa itu ada misalnya terdeteksi di suatu daerah misalnya ada kejahatan, ya pasti kan akan datang ke situ, mesti nyari informasi. Sama tahu banyak mata kita itu, dia akan jujur menangkap informasi, menangkap objek-objek. Nah, tanpa melakukan, dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi mata itu tidak tahu apa-apa, dalam arti hanya menangkap, memotret sebenarnya, hanya menyimpan informasi, objek tadi itu. Nah, nanti yang bisa memberikan satu kebijakan keputusan itu adalah al-mufakkiro, al-aqlu itu. Akal lah nanti yang bisa menetapkan. Jadi ketika misalnya dan saya kasih contoh ya, suatu ketika ada seseorang datang kepada kita, dia membawa informasi. Berarti yang kerja itu apa? Telinga kita. Si orang fulan ini, si A ini, dia menceritakan bahwa Kang Mas itu sampean kata si B itu katanya sampean itu pelit Mas. Kenapa? Bayarannya akeh tapi orang tahu sedekah, orang tahu Jumat berkah. Ben telinga ini menang gitu. Setelah itu disimpan. Barulah ya dari telinga masuk ke penyimpanan bagian depan dulu, karena itu kan ditangkap tadi itu, baru pindah ke ditransfer oleh ke belakang. Setelah belakang mendek. Setelah mendek, disinilah kemudian raja akal kita itu dia akan mengklasifikasi informasi ini sampah apa berharga. Jika informasi ini sampah, kalau memang yang bekerja